Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Mas Chan Digital. Kali ini kita akan masuk ke playlist tutorial vendor. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan fitur terbaru dari Mas Chan Digital, yaitu fitur live chat untuk setiap toko vendor. Nah, di video short sebelumnya sudah saya tampilkan ya. Enaknya pakai live chat ini adalah teman-teman bisa akses pesan customer atau pembeli lewat HP teman-teman. Ya kalau belum nonton berarti belum subscribe channel ini ya. Berarti tahulah harus ngapain. Subscribe dulu channel ini, nanti temukan video shortnya seperti apa, terbayang gitu. Nah, oke, kita masuk saja. Untuk mengaktifkan fitur live chatnya, teman-teman buka halaman marketplace-nya ya, seperti ini ya, bisa terlihat di sini ya. Moga-moga layarnya lebar, cukup lebar. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa akses vendor. Kita lihat dulu ini fitur live chatnya seperti apa. Nah, kita izinkan sekalian. Nah, di sini saya ingin bedakan. Kalau yang belum aktif live chatnya, maka otomatis live chatnya tidak tampil di mana-mana. Tidak tampil di sebelah kanan. Contohnya Tokomat ini ya. Tokomat ini belum menyediakan live chat sama sekali. Bahkan produk juga belum ada ya. Qadarullah karena mungkin beliau sibuk. Nah, sekarang saya ingin perkenalkan fitur live chat ini di toko saya, di Chan Store. Nah, di Chan Store saya sudah mengaktifkannya. Nah, nanti hasilnya terlihat di posisi kanan. Seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa login dulu dashboard vendornya ya. Kita login dulu untuk bisa mengaktifkan fiturnya. Caranya adalah teman-teman login login akun vendornya, lalu tunggu Clover ini memverifikasi teman-teman. Lalu ini checklist. Nah, kalau sudah sukses, klik login. Nah, lalu teman-teman masuk ke detail vendor ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, tinggal scroll paling bawah dan cek property ID. Nah, di bagian property ID ini teman-teman masih kosong. Nah, kalau saya sudah diisi. Nah, ini dapat dari mana property ID-nya? Teman-teman bisa akses website Talk at 2 seperti ini ya. Tinggal ke sini. Nah, inilah situs live chat yang akan kita pakai. Dan kabar baiknya alhamdulillah ada chatbook AI di sini. Nah, ada chatbook AI di sini. Nah, teman-teman kalau belum terdaftar, silakan klik get start dulu ya. Dan ini gratis, teman-teman. Gratis. Gratis untuk setidaknya mengaktifkan live chat nih ya. Nah, teman-teman hanya perlu masukkan namanya, email aktifnya, passwordnya. Nah, di sini baca keterangannya minimal 6 kata, harus ada minimal satu nomor, dan harus ada satu kata yang unik. Kata unik itu contohnya kayak kalimat add gitu ya. Nah, kayak add. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa daftar di sini. Nah, ini saya sudah terdaftar, maka saya kembali ke halaman login. Kita login dulu. Ini cara mengaktifkan fitur live chat. Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal tunggu tampilannya sempurna dulu. Nah, setelah begini, teman-teman bisa klik administration. Nah, sebetulnya bagi yang baru terdaftar, ini nanti akan terlihat di sebelah kiri ya, getting started. Jadi teman-teman harus daftar dulu, setelah itu buat propertinya. Dan buat propertinya sudah ada di sini ya, di overview. Jadi teman-teman tulis dulu nama propertinya dengan nama toko teman-teman. Misalnya saya ini ganti dengan nama Chan Store ya. Chan Store. Nah, ini statusnya kita aktifkan. Lalu ini image-nya, gambarnya kita ubah atau bebas, nggak usah.
untuk properti URL-nya kita tulis aja, misalnya nama toko saya ini kan Chan Store. Nah, ini ada linknya, kita copy paste saja di sini. Properti URL-nya seperti ini, lalu kita klik save. Nah, kita sudah hafal. Nah, kita lihat nih properti ID. Nah, di bagian ini kita klik properti ID-nya, salin. Lalu kita coba salin dulu di notepad ya. Kita paste dulu di sini, kita simpan. Karena ini belum selesai, belum cukup. Nah, untuk properti region kita atur Indonesia. Discovery settingnya kita atur enable. Kategorinya silahkan teman-teman pilih ya. Ini tentang bisnis lokal, organisasi, atau sekedar brand atau produk. Teman-teman bisa pilih di sini ya. Lalu untuk subkategorinya kita pilih local business aja ya, yang gampang ya, atau sesuai dengan kategori bisnis teman-teman. Lalu kita klik save saja. Key terms ini kita abaikan, description-nya bisa kita masukkan, dan untuk bagian ini abaikan saja ya, kita abaikan saja. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian channel. Nah, di bagian channel ini kita aktifkan chat widget. Kalau yang belum terpasang widget, kita tambahkan add widget. Nah, saya ingin mau ngasih tahu dulu, untuk bagian pemilihan add widget ini, pilih yang inline ya, jangan yang embed. Nah, karena kita pakainya inline untuk kali ini. Dan nama widgetnya terserah, live chat tokoh misalnya. Kalau sudah begitu, kita barulah kita buat widgetnya, nah, live chatnya maksudnya ya, biar gampang namanya. Oke, sekarang kita sudah buat seperti ini namanya. Ini saya ubah namanya lagi ya, chat store lah gitu ya, live chat store biar gampang sebutnya. Lalu kita klik save. Nah, untuk di bagian ini teman-teman aktifkan dulu status widgetnya ke aktif. Nah, widget kode ini kita abaikan karena kita nggak pakai ini. Lalu widget ID-nya kita salin, kita copy paste. Tadi kita bikin di sini ya. Nah, jangan lupa ini dibikin garis miring dulu ini, baru dipaste. Nah, inilah yang akan kita pakai. Kita copy lagi, lalu masuk ke halaman dashboard, masukkan di sini property ID. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, klik edit. Nah, jadi sudah selesai ya fiturnya. Fiturnya sudah muncul di sini. Kita kembali close. Nah, ini bisa kita refresh saja. Oke. Sampai sini belum selesai. Nah, tadi kita sudah dengar bahwasannya ada chatbot AI di sini, kabar baiknya udah gratis lagi. Nah, di bagian ini teman-teman aktifkan dulu ya chatbot AI-nya. Dengan cara apa? Kembali ke dashboard TalkTalk ini. Dimana cara ngaktifinnya? Ini di close dulu biar gampang. Kita ke menu add-ons di sini. Kita ke menu add-ons. Nah, di bagian ini AI assist-nya ini aktifkan dulu ya. Kalau yang belum aktif, nanti ada tombol ini. Nah, kalau sudah diaktifkan, nanti tombolnya ada dua. Yang pertama upgrade, yang kedua setting. Nah, upgrade inilah yang berbayar. Nah, sementara yang gratisan sudah ada. Setting saja jadinya. Kalau yang gratisan tinggal setting. Nah, di bagian ini teman-teman bisa masukkan agent AI-nya, klik kanan di sini. Tapi karena saya sudah buat
agent AI-nya, jadi tidak bisa lagi. Nah, kalau mau tambahin agent AI lagi harus upgrade dulu. Nah, untuk yang level yang gratisan itu hanya bisa bikin satu agent AI. Jadi satu agent AI itu sudah cukup ya. Nah, ini saya sudah buat. Nah, namanya admin Chan. Kita klik saja admin Chan di sini. Di bagian ini kita atur dulu settingannya ya. Kita aktifkan dulu live chatnya. Lalu setelah itu knowledge base-nya diaktifkan juga. Setelah itu personanya kita ubah dulu. Misalnya nama asisten AI saya adalah admin Chan atau apapun lah gitu ya. Nah, ini gambarnya saya biarin ini aja karena ini udah asik ya gitu. Ini posisi title-nya maksudnya kita bisa ubah, misalnya ini adalah chatbook belanja atau apa ya, bebas begitu ya, sesuai bisnis teman-teman. Dan untuk short description-nya ini teman-teman bisa lihat di video saja ya, di video ini, karena saya tidak membuat ini sudah dibiarkan otomatis ya. Nah, untuk base prompt inilah baru saya buat sendiri. Nah, ini bisa dimasukkan dengan bahasa Indonesia ya teman-teman, bisa, jadi sangat aman. Ini base prompt ini maksudnya apa? Ini untuk memberi instruksi kepada AI kita. Nanti AI kita harus melakukan apa, Anda AI-nya disebut sebagai apa, tugasnya apain, lalu dia punya pengetahuan apa saja tentang bisnis kita. Dia nanti akan mempelajari bisnis kita, lalu dia akan mengkomunikasikan bisnis kita kepada penjual, kepada pembeli. Nanti kita bisa atur aturan interaksinya bagaimana sesuai dengan instruksi yang kita arahkan kepada AI. Jadi AI ini ibarat asisten ya, sesuai namanya AI asisten. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jangan lupa ini diatur dulu ya, delay Apollo live chat answering from 10 second, adanya 10 detik ya, yang paling cepat ya. Jadi AI ini akan muncul setelah 10 detik dari pesan pembeli. Jadi pembelinya kudu sabar ya selama 10 detik untuk menunggu AI-nya membalas pesannya. Untuk bagian ini, nah, kita aktifkan saja. Lalu untuk bagian bahasa kita atur ke bahasa Indonesia. Ya, ini saya sudah atur gitu ya. Nah, untuk bagian ini aktifkan semua ya. Apollo AI Bot, ada Smart Reply, sama AI Command-nya. Kita aktifkan semuanya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sudah otomatis tersave ya. Selanjutnya belum selesai. Kita masih harus melatih AI kita untuk mengerti bisnis kita. Ini saya hapus dulu biar saya buatkan contoh melatih AI. Misalnya kita punya produk, misalnya saya punya produk dari seorang ikhwan kita ya, susu kurma Atar. Nah, misalnya ada yang nanya, apa harga susu kurma Atar gitu ya. Harganya 10.000 saja, cukup begitu saja. Lalu ini kita klik add untuk nambahin pertanyaannya, misalnya berapa harga premis, karena saya produknya ada banyak gitu ya, ini tergantung tokonya teman-teman. Harganya 6.000 saja ya, cukup singkat saja ya, cukup singkat. Nanti insya Allah AI-nya akan membalas dengan lebih apik dan lebih lengkap. Nah, kayak gimana maksudnya? Nah, kita akan terus latih. Terus ini kita udah kasih tahu ya 2 produk sama harganya. Ini misalnya ada yang nanya pesannya kayak gimana, cara pesan krenis mini, caranya klik link, ini bisa link website kita, link
checkout kita atau link WA kita gitu ya, gitu. Atau sebetulnya apapun caranya gitu ya, yang intinya arahnya nanti ke WA kita gitu, arahnya nanti ke arah pemesanan bebas. Kita tambahkan lagi add cara pesan susu Mahatta gitu ya. Ininya saya copy paste saja gitu, klik save. Nah, nanti AI-nya akan mempelajari 4 pertanyaan ini. Nah, ini sudah diproses gitu ya. Nah, ini sudah aktif secara otomatis. Nah, untuk bagian yang lain seperti teks, dokumen, shortcut, KB, dan website, ini juga cara lain untuk melatih AI. Cara lain untuk melatih AI. Seperti misalnya saya sudah pernah bikin teks di sini ya. Nah, tapi teks ini saya hapus saja ya. Untuk dokumen, teman-teman bisa buat dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft Word, atau sebatas teks notepad ya, dan masukkan ke dokumen seperti ini. Nah, nanti bentuknya file. Kita close. Nah, untuk shortcut, ya di sini kita bisa saja tambahkan shortcutnya. Nah, misalnya ada yang menjawab assalamualaikum gitu ya, balas salam alaikum, waalaikumsalam. Misalnya kita ke action transfer chat, tapi ini saya belum mengerti cara pakainya ya, karena ini memang tidak kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Nah, untuk KB ini juga sama, saya juga belum tahu cara pakainya, karena fitur yang paling mudah kita pakai itu adalah dokumen, teks, dan pak alias tanya jawab. Dan untuk website, teman-teman bisa masukkan website teman-teman kalau punya ya, kalau punya website teman-teman. Misalnya saya punya toko, tentu saja ya, ini saya copy paste lagi link tokonya. Nah, ini kita klik add new, kita paste di sini, kita klik add, otomatis nanti ini akan diproses ya, akan diproses. Nah, prosesnya akan butuh waktu. Nah, kalau sudah jadi nanti akan terlihat di statusnya di sini ya, di web page-nya ya. Kira-kira tergantung seberapa banyak websitenya sih ya, tergantung seberapa banyak konten yang ada di websitenya. Kalau semakin banyak tentu prosesnya akan semakin lama, seperti itu. Nah, kita mau tunggu kah? Yang jelas ini secara otomatis AI-nya akan mempelajari struktur website kita, di apa saja konten-konten yang ada di website kita, sehingga nah sudah selesai. Nah, seperti ini ya, sudah diproses. Nah, ini jangan lupa enable dulu. Nah, websitenya sudah komplit untuk diproses. Nah, Anda bisa tes AI-nya seperti itu ya, sudah siap dites. Oke, sekarang kita akan coba refresh lagi ya, karena hasilnya kan baru bisa berubah, baru berubah. Misalnya saya mau nanya berapa harga susu kurma Qatar. Nah, kita tadi sudah bilang selama 10 detik itulah AI itu baru menjawab. Nah, nanti jadi seperti ini, akan muncul secara otomatis. Nah, harga susu kurma Qatar adalah 10.000 saja. Jika ada pertanyaan lain silakan tanya, akhi.
saya mau pesan itu, gimana ya? Nah, meski cuma nanyanya seperti ini, kita nggak persis menuliskan pertanyaannya seperti ini ya. Nanti AI-nya langsung mengerti bahwasannya pembeli itu pengen pesan susu. Nah, jadi langsung ke sini. Nah, sangat enak ya. Langsung diarahin ke WA pemilik produk. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, selain susu, produk apa lagi yang ada di sini? Nah, kita bisa ngetik seperti itu. Kita sebetulnya produknya bukan hanya dua sih ya. Nanti ada jawabannya seperti ini. Alhamdulillah di Mascan Digital kami menyediakan berbagai produk antara lain cemilan, minuman, parfum, khusus bisnis. Kami berusaha untuk memberikan kemudahan dan berbelanja dan mendukung para pengusaha. Jika ada yang ditanyakan silakan. Seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Memang ada produknya. Walaupun saya tidak jual parfum. Ya, karena produknya ada di toko lain. Nah, untuk website ini kelemahannya memang website ini sifatnya umum. Jadi untuk sementara teman-teman pakai website teman-teman saja ya. Kalau teman-teman punya website, kalau nggak punya, ini abaikan saja ya, seperti itu. Nah, oke, akhir kata itulah fitur live chatbook AI ya, live chatbook AI. Aduh, agak kepanjangan. Ya, ini alhamdulillah bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya dengan cara yang mudah, simple, dan juga nggak perlu mondar-mandir ke marketplace teman-teman. Tinggal buka HP saja, cek ada pesan masuk, dan insya Allah Mascan Digital akan terus mempromosikan produk teman-teman di semua sosmed. Ya, itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah ya, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya akan ada video-video lain di Mascan Digital. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.